Sebagai manusia biasa, kita tentu tidak punya jaminan untuk terlepas dari jeratan dosa. Akan tetapi kondisi ini sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selaku zat yang maha pencipta dan zat yang maha mengetahui keadaan makhluk yang diciptakannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan taubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Quran surah At-Tahrim ayat 8. Melalui ayat ini, meski tidak secara eksplisit, Allah Subhanahu wa ta'ala juga hendak berpesan kepada kita para hambanya ini bahwa dia membukakan pintu ampunan kepada hamba-hambanya. Sebab tidak mungkin rasanya jika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya bertaubat sementara dia menutup pintu ampunan. Namun ampunan itu tidak serta-merta diberikan kepada kita sebagai hambanya sampai kita berusaha keras untuk mendapatkannya. Salah satunya dengan bertaubat nasuha itu tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya di dalam surah At-Tahrim tersebut dengan lanjutan, Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu. Yang artinya, mudah-mudahan Rabbmu menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah menggunakan kata asa yang berarti mudah-mudahan. Penggunaan kata mudah-mudahan mengindikasikan kepada kita bahwa Allah tidak memastikan ampunan kepada hambanya yang bertaubat. Ketidakpastian ini dimaknai oleh para ulama bukan berarti kita sia-sia ketika bertaubat, melainkan ketidakpastian tersebut harus dipahami agar kita sungguh-sungguh di dalam menjalankan taubat dan meyakinkan Allah bahwa kita benar-benar hamba yang layak mendapatkan ampunan. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan ampunan yang menjadi hak prerogatifnya, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh kehendaknya dan seberapa besar kesungguhan hambanya untuk mendapatkan ampunan tersebut. Karena itu tugas kita adalah
berusaha untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk taubat nasuha dan berusaha meyakinkan Allah bahwa kita adalah hamba yang layak mendapatkan ampunan darinya. Adapun yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah taubat yang dijalankan dengan semaksimal mungkin. Artinya tidak setengah-setengah atau tidak sekedar main-main. Artinya hari ini kita bertaubat, esok kita berdosa lagi, melakukan dosa lagi, esoknya bertaubat lagi, dan begitu seterusnya. Lebih jauh para ulama merinci sejumlah syarat taubat nasuha, yaitu yang pertama adalah niat kita bertaubat harus tulus dan ikhlas, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain atau hanya karena ingin terlihat soleh dan religius. Karenanya taubat ini harus dibangun atas niat yang lurus, benar-benar mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama menyebut syarat taubat nasuha itu harus menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Disinilah sulitnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati kita sering kali sulit diajak untuk menyesali perbuatan salah yang telah kita lakukan. Bagaimana kita akan taubat bersungguh-sungguh jika hati kita tidak menyesal atau tidak mengakui kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, syarat taubat nasuha ialah menghentikan semampu mungkin, semaksimal mungkin segala dosa baik kecil maupun besar. Sebab tidak ada dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar jika diiringi dengan taubat. Yang dimaksud berhenti adalah tidak hanya berhenti dari dosa yang kita taubati, akan tetapi dari segala dosa. Jika kita ingin betul-betul mendapat derajat taubat nasuha. Selama ini mungkin masih ada yang memahami bahwa taubat itu adalah menghentikan dosa tertentu, tetapi masih merasa suka untuk mengerjakan dosa-dosa yang lain. Maka dalam konsep taubat nasuha, semua dosa semampu mungkin, semaksimal mungkin harus kita tinggalkan, jangan sampai dilakukan. Berikutnya, jika kita ingin meraih taubat nasuha, kita harus bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama di masa yang akan datang. Begitu juga dosa-dosa yang lain. Para ulama menegaskan, selain bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama, maka kita juga harus berusaha mengganti atau menebus kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Contoh, umpamanya jika kita pernah meninggalkan
kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus kita ganti. Jika umpamanya ada sholat atau puasa yang pernah ditinggal, maka gantilah dengan cara mengqodoknya. Jangan karena kita merasa sudah bertaubat, kesalahan yang lalu kita anggap sudah selesai. Maka jika sebelumnya kita pernah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berusahalah kita untuk sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk kita ganti, untuk kita qodok kewajiban-kewajiban yang telah kita tinggalkan itu. Maka taubat seorang muslim itu dari dosa-dosanya berbeda dengan seorang non muslim yang masuk Islam. Bagi seorang muslim, kewajiban-kewajibannya yang telah lalu menurut pendapat yang rajih tetap harus diganti. Sementara jika non-muslim ketika masuk Islam, maka kewajiban-kewajiban yang telah lalu yang ditinggalkannya itu tidak perlu diganti atau diqodok. Maka syarat taubat nasuhaya adalah dilakukan pada waktunya. Ini artinya taubat pun ada waktunya. Lewat dari waktu yang sudah ditentukan itu, kita tidak akan diterima taubatnya. Waktu taubat tersebut ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Adapun yang bersifat umum itu adalah selama matahari masih terbit dari timur dan terbenam di ufuk barat. Maka bertaubat setelah matahari terbit dari barat, maka taubat tidak akan ada artinya. Sebab itu tanda berakhirnya zaman dan tanda runtuhnya alam semesta ini yang menandakan hari kiamat sudah tiba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intadhiru inna muntadhirun. Yang artinya, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pahala. Quran surah
Al-An'am ayat 158. Itu adalah waktu taubat secara umum. Sementara waktu taubat secara khusus adalah saat ajal menjelang alias sakaratul maut. Karena itu manakala ajal seseorang telah datang, maka tidak ada artinya taubat yang kita lakukan. Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Yang artinya, dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang apabila ajal datang kepada seseorang di antara mereka barulah ia mengatakan sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran surah An-Nisa ayat 18. Akan tetapi syarat-syarat di atas itu tadi merupakan syarat taubat yang dosanya berkaitan secara langsung dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara jika dosanya menyangkut hak sesama manusia, maka kita harus terlebih dahulu memohon ampun, memohon maaf kepada yang bersangkutan atau kepada orang yang pernah kita zalimi. Sebelum memohon ampun, sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin jika ada yang pernah kita rampas dari orang lain, maka segeralah untuk dikembalikan. Bagaimana jika yang bersangkutan sudah tiada dan sulit untuk ditemui? Maka banyak-banyaklah memohon ampun untuk orang tersebut agar amal ibadah kita kelak tidak diambil oleh orang yang bersangkutan sebagai penebus kesalahan-kesalahan kita kepadanya. Itulah perintah Allah kepada kita semua untuk bertaubat dan jangan pernah kita abaikan. Sebab tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan para hamba-hambanya. Tidaklah Allah memerintahkan taubat kecuali untuk kebaikan diri kita semua, agar segera menyadari kesalahan yang pernah diperbuat, sekaligus sebagai salah satu cara memperbaiki keadaan. Boleh jadi kerusakan, bencana ataupun musibah, malapetaka yang sedang menimpa kita saat ini atau saudara-saudara kita adalah akibat kesalahan, ulah tangan dan pelanggaran kita terhadap tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun asumsi ini tentu tidak berlebihan jika kita melihat salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di dalam surah An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Yang artinya, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Quran surah An-Nur ayat 63. Begitulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi hamba-hambanya dari kerusakan. Baik kerusakan agama, jiwa, akal, keturunan maupun hartanya. Sebab untuk tujuan itulah salah satunya syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersamaan dengan berakhirnya tahun 2023 yang saat ini kita berada di penghujung tahun 2023 ini, maka marilah kita introspeksi dan menata diri. Marilah bersihkan diri, jernihkan hati dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sambutlah masa depan dan tahun baru yang akan datang dengan lebih optimis lagi. Insya Allah dengan bertaubat dan berusaha kembali kepada tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehormatan agama kita, jiwa kita, akal kita, keturunan kita, dan harta kita akan lebih terjaga dan hidup kita akan lebih tertata lagi.